Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Maharaja. Film yang dirilis pada tahun 1998 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Govinda, Manish Koirala, Aruna Irani, Raja Babbar, Salim Ghosh, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang anak keturunan kaya raya yang selamat dari pembantaian yang dilakukan seorang penjahat yang ingin menguasai kekayaannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Diceritakan di sebuah desa bernama Desa Depur, ada keluarga kaya raya yang dikepalai oleh seseorang bernama Devkaran. Saking kayanya, dia menjadi raja di desa itu. Rumahnya pun bak istana di negeri dongeng. Kekayaannya tak ternilai dan ribuan hektar tanah dimilikinya. Dia memiliki seorang istri dan dikaruniai 3 orang anak. Di istana, dia tinggal bersama ibu dan adik perempuannya, beserta hamba-hamba yang mengabdi kepadanya. Tak lupa, keluarga saudara dari istrinya pun ikut tinggal bersama Devkaran di istana. Devkaran orang yang sangat baik. Dia selalu ingin mensejahterakan warganya, juga melestarikan lingkungan hidup sekitarnya dengan melindungi hutan dan satwa yang ada di dalamnya. Anak bungsu Devkaran yang bernama Kohinoor terlihat berbeda. Dia selalu bermain dengan hewan, bahkan dia memiliki kelebihan yaitu mampu menghipnotis semua jenis hewan dan melelehkan besi. Suatu hari, dia melihat singa yang kesakitan akibat terkena ranjau. Kohinoor menghipnotis singa tersebut agar diam dan mendekatinya, kemudian dia melepaskan ranjaunya. Akhirnya, kelebihan Kohinoor diketahui oleh keluarganya. Ada seorang pria bernama Ranveer yang ingin sekali menguasai tanah di desa Depur. Dia dan istrinya berencana untuk membangun kerajaan bisnisnya di daerah itu. Tapi itu tak mungkin karena mereka tahu Devkaran tak akan menjual tanahnya. Kemudian Ranveer merencanakan sesuatu, yaitu dengan menikahi adik Devkaran dengan bantuan Suryamani yang tak lain saudara dari istri Devkaran. Devkaran yang mengetahuinya marah karena mereka menikah secara diam-diam. Tapi memang dasarnya mereka keluarga baik hati. Ibunya tak mempermasalahkan pernikahan tersebut karena baginya melihat anak gadisnya bahagia, dia sudah senang. Malah istri Devkaran menyambut Ranveer dengan baik dan memperkenalkan satu persatu penghuni rumah itu. Antara lain, pendeta istana yaitu Hanuman Baba, kedua anak perempuannya, saudaranya yaitu Suryamani dan Mutu beserta istri-istrinya, juga Aminah pengasuh di istana. Diketahui Aminah seorang janda, jadi dia membawa serta kedua anaknya yaitu Ali dan Aslam tinggal di istana. Kemudian Ranveer juga diperkenalkan dengan Kohinoor. Kohinoor yang sedikit jahil melelehkan besi yang selalu dibawa Ranveer. Hal itu membuat Ranveer kesal. Dia mengadukannya kepada sang ibu yang seorang dukun. Ibunya berkata jika suatu saat nanti Kohinoor akan menjadi kematian Ranveer. Ibunya memerintahkan Ranveer untuk membunuh semua keluarga Devkaran tanpa terkecuali untuk mendapatkan semua harta kekayaannya. Yang akhirnya Ranveer membunuh istrinya yang baru dia nikahi, ibu mertuanya, Devkaran beserta istrinya, kemudian kedua anak Devkaran. Suryamani dan Mutu diam saja melihat kekejaman Ranveer karena mereka diiming-imingi keselamatan jika mereka diam. Pembunuhan itu disaksikan Aminah. Dia mendengar jika mereka mengincar Kohinoor. Aminah bergerak cepat menyelamatkan Kohinoor. Dia menukar anaknya Aslam demi menyelamatkan Kohinoor. Dia menyuruh Ali membawanya bersembunyi. Ranveer datang ke kamar Kohinoor dan langsung membunuh anak tersebut tanpa tahu dia adalah Aslam bukannya Kohinoor. Aminah yang menyaksikannya bersedih karena anak kandungnya dibunuh di hadapan matanya. Ibu Ranveer yang dukun mengetahui jika anak itu bukan Kohinoor. Dia menyuruh Ranveer untuk membunuh Kohinoor karena jika Kohinoor hidup, dia akan menjadi kematian bagi Ranveer. Ranveer kembali ke istana, tapi Aminah berhasil membawa Kohinoor keluar istana dan meminta Baba membawanya ke desa Maduban untuk membesarkannya. Aminah juga berkata jika dia sudah menyuruh anaknya Ali pergi menjauh. Tapi setelah 20 tahun, Ali akan menjemput Kohinoor ke Maduban.
Setelah mereka pergi, Aminah ditangkap oleh Ranfir. Aminah tak sedikit pun memberikan informasi di mana Kohinoor. Malah dia berkata, jika 20 tahun kemudian Kohinoor akan datang untuk membalas dendam. Untuk membuktikan itu, Ranfir tak membunuh Aminah. Dia menyekapnya seperti seorang tahanan. Ranfir akhirnya menjadi pewaris tunggal istana dan meyakinkan masyarakat jika keluarga Devkaran dibunuh oleh perampok. Dan dia berhasil membangun kerajaan bisnisnya di Depur. Dia menebang pohon-pohon besar dan menggantinya dengan menanam opium skala besar. Dia juga memburu hewan-hewan yang dilindungi oleh Devkaran. Kini, 20 tahun pun berlalu. Ali anak Aminah sudah besar dan masih menyimpan baju aslam adiknya yang dibunuh Ranfir di depan matanya. Dia sekarang akan menjemput Kohinoor ke Maduban sesuai perintah ibunya dahulu untuk dibawa ke Depur membalas dendam atas kematian keluarga Devkaran. Ranfir mendatangi Aminah dan mempertanyakan Kohinoor yang akan kembali setelah 20 tahun. Tapi Aminah menegaskan jika Kohinoor akan datang saat bulan purnama. Terlihat ada gerombolan pemburu di hutan Maduban. Saat itu, kuda mereka enggan maju karena seseorang menghadang pemburuannya. Ternyata orang itu adalah Kohinoor yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Dia menghipnotis kuda mereka agar diam. Para pemburu itu hendak menembak, tapi Kohinoor juga melelehkan bedilnya. Kohinoor membuat mereka terjatuh dari kudanya dan memperingatkan jika mereka harus menyayangi hewan dan tidak lagi memburunya. Kedua pemburu itu pulang ke Mumbai dan melaporkan kekuatan yang Kohinoor miliki kepada Tuan Mathur, pemilik saluran televisi. Tuan Mathur berpikir jika dia berhasil mengajak Kohinoor bekerja sama, dia akan meraup keuntungan besar. Dia menugaskan seorang reporternya yang bernama Salini untuk pergi ke Maduban. Diketahui, Salini adalah tunangan anak Tuan Mathur yang bernama Oye. Tuan Mathur meminta Salini untuk membawa Kohinoor ke Mumbai dengan cara apapun. Salini tak bisa menolak karena ini demi saluran televisinya. Akhirnya, dia pergi ke Maduban ditemani adiknya dan tunangannya yaitu Oye. Saat di stasiun kereta, mereka berpapasan dengan Ali. Ali menanyakan kereta ke Maduban. Saat itu, Oye balik bertanya apakah dia akan menemui seseorang bernama Kohinoor. Ali menjawab iya, dan dia akan menjemput Kohinoor dari sana. Salini dan Oye merencanakan sesuatu untuk mencegah Ali. Dia membawa Ali ke kereta kelas ekonomi. Ali berterima kasih kepada mereka, tapi saat itu petugas meminta tiketnya kepada Ali. Tetapi Ali tak memiliki tiket, yang akhirnya petugas menyangka jika Ali adalah penumpang gelap. Ali tak terima dan dia menghajar petugas. Akhirnya Ali dihukum dengan 3 hari menginap di tahanan. Mereka bertiga sampai di Maduban, tepatnya di sebuah pasar. Saat itu kebetulan Kohinoor pun mengunjungi pasar. Pertama kalinya dia melihat gadis secantik Salini dan dia jatuh cinta kepadanya. Dia mendekati Salini dan mengutarakan jika dia ingin menjadikannya seorang istri. Tapi Salini yang tak tahu itu adalah Kohinoor malah mencacinya. Di sisi lain, Oye dikejar-kejar banteng karena pakaiannya yang serba merah. Tapi dia diselamatkan oleh wanita gendut. Kohinoor masih saja mendekati Salini, tapi Salini terus menolak. Saat itu, Oye berkata jika Salini adalah tunangannya. Mendengar hal itu, Kohinoor patah hati. Mereka bergegas menuju ke kediaman Kohinoor, tapi di perjalanan, mobil mereka diikuti segerombolan gajah. Mobil itu terjatuh dan terbalik. Gajah-gajah itu masih mengejar mereka, tapi Kohinoor datang dan menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka tahu orang itu adalah Kohinoor yang dicarinya. Mengetahui mereka adalah orang-orang yang di pasar tadi, Kohinoor hendak meninggalkannya. Tapi Salini pura-pura kesakitan, yang akhirnya terpaksa Kohinoor menyelamatkannya. Kohinoor hendak pergi dan meminta tunangannya untuk mengobati kaki Salini. Tapi karena ingin mendapatkan Kohinoor, mereka berkata jika saat itu mereka berbohong, dan adik Salini mengatakan jika Oye bukanlah tunangan Salini. Mendengar hal itu, Kohinoor senang dan memangku Salini. Di perjalanan, mereka juga terlihat mesra, hingga membuat Oye cemburu. Tapi adiknya mengatakan jika itu adalah akting, agar mereka bisa membawa Kohinoor ke Mumbai. Akhirnya, mereka tiba di kampung Kohinoor. Penduduk di sana menyambut mereka. Kohinoor memperkenalkan jika Salini calon istrinya. Baba mempertanyakan siapa dan dari mana mereka berasal. Kohinoor menjawab jika mereka berasal dari kota. Dia juga menambahkan kalau dia mencintai Salini dan akan menikahinya. Baba memarahinya karena mereka baru kenal dan tak mungkin Salini begitu saja menerimanya.
Tapi Kohinoor bersikeras untuk menikahinya karena dia sangat mencintainya. Salini menghubungi Tuan Matur. Dia berkata jika dia berhasil mendapatkan Kohinoor dengan pura-pura mencintainya. Tuan Matur senang dan meminta dia untuk membawa Kohinoor secepatnya. Setelah 3 hari, Ali bebas. Saat itu dia melihat koran jika Salini menemukan Kohinoor yang memiliki keajaiban. Ali bergerak cepat menuju Madhuban sebelum mereka membawanya pergi. Benar saja, Salini meminta Kohinoor untuk ikut bersamanya pergi ke Mumbai dengan alasan untuk meminta restu orang tuanya. Walaupun berat, Baba memperbolehkan mereka pergi. Sebelum pergi, warga kampung meminta Salini melakukan tradisi desanya untuk meniup trompet. Jika Salini benar-benar mencintai Kohinoor, suara yang dihasilkan pastinya akan merdu. Saat itu, Salini mencobanya, tapi sayang, suaranya tak karuan. Kohinoor tak mempermasalahkannya karena cinta tak bisa dibuktikan dengan trompet. Saat di perjalanan, kalung kesayangan Salini jatuh dan Kohinoor berusaha menangkapnya. Salini bertanya mengapa Kohinoor membahayakan nyawanya demi kalung ini. Kohinoor menjawab jika nyawanya tak berarti dibanding kalung kesayangan Salini. Hal itu membuat Salini terharu. Mereka sudah menaiki kereta di saat Ali mencapai kampung Baba. Ali menjelaskan jika mereka akan memanfaatkan Kohinoor untuk menghasilkan uang, yang akhirnya mereka menyusul Kohinoor. Baba dan Ali berhasil menemukan Kohinoor. Mereka memperlihatkan koran Salini dan Kohinoor sekarang tahu jika Salini hanya berpura-pura mencintainya. Saat itulah mereka menceritakan kisah keluarga Kohinoor, di mana ayah dan ibunya dihabisi oleh Ranveer, dan dia diselamatkan oleh ibunya Ali yaitu Aminah dengan mengorbankan Aslam adik kandung Ali. Mendengar hal itu, Kohinoor bersedih. Dia membenci Salini dan ikut bersama Ali untuk pergi ke Depur. Oye dan Salini merasa bersalah karena sudah membohongi Kohinoor. Saat tiba di Depur, Ali dan Kohinoor melihat seorang ibu dan anak dikejar-kejar sekelompok pria. Ternyata yang mengejar-ngejar adalah anak-anak Suryamani, yang tak lain saudara sepupu Kohinoor. Kohinoor menghipnotis kuda dan anjing mereka agar diam di tempat. Mereka diikat dengan kuda dan diseretnya menuju rumah, yang akhirnya Suryamani tahu jika keponakannya yaitu Kohinoor sudah kembali. Dia gemetar karena ketakutan. Kohinoor mendatangi makam orang tuanya dan dia membayangkan saat-saat dulu mereka bersama. Penduduk Depur pun menyambut kedatangan Kohinoor sang maharaja. Diam-diam, Suryamani pun memperhatikan Kohinoor. Kemudian, dia melaporkannya kepada Ranveer. Ranveer tertawa yang membuat ibunya melohok. Ternyata, Ranveer menjadikan Aminah sebagai umpan dan meminta Kohinoor untuk menjemputnya sendirian. Warga Depur tak memperbolehkannya pergi, karena itu pasti jebakan untuk Kohinoor. Kohinoor berkata, jika Aminah sudah mengorbankan anak dan kehidupannya selama 20 tahun ini untuk melindunginya. Sekarang, dia rela datang sendiri untuk membawa Aminah dari cengkraman Ranveer apapun yang terjadi. Di sisi lain, Salini menyusul Kohinoor ke Depur. Dia sekarang sadar jika dirinya benar-benar mencintai Kohinoor. Terlihat Kohinoor bersiap datang ke istana. Salini menyelinap di antara kerumunan dan memberikan isyarat kepada Kohinoor. Tapi Kohinoor mengabaikannya karena Salini telah menipunya. Kohinoor tiba di istana. Penyambutan dilakukan oleh para penghuni istana. Lagi-lagi Kohinoor membayangkan kenangan bersama keluarganya. Kohinoor dan Ranveer saling bertemu dan Ranveer memperlihatkan keadaan Aminah. Kohinoor bersedih melihat keadaan Aminah yang sengsara. Ranveer berkata, jika Aminah akan menjadi makanan singa yang kelaparan. Sayangnya, kedua singa itu buta, yang pastinya Kohinoor takkan bisa menghipnotis singa-singa tersebut. Kedua singa itu pun dikeluarkan, dan Kohinoor pun masuk ke kandang singa. Dia mencoba melindungi Aminah, tapi karena kedua singa itu buta dan kelaparan, mereka menyerang Kohinoor. Kohinoor berusaha mengalahkan singa-singa tersebut. Dia terluka karena serangan singa lapar itu. Tapi di saat singa itu akan menerkamnya, dia terdiam dan menjauhinya. Kohinoor bingung karena dia tak merasa menghipnotisnya. Tapi setelah ditilik-tilik, dia ingat jika kedua singa itu adalah singa yang pernah ditolongnya saat dia masih kecil. Menyaksikan itu, Ranveer terdiam. Kemudian Kohinoor membawa Aminah pergi. Dia menyerahkannya kepada Ali untuk dijauhkan dari istana. Ranveer mengerahkan anak buahnya beserta kepolisian, tapi Kohinoor yang mampu melelehkan besi mencoba melelehkan mobil polisi, dan akhirnya mobil itu meledak. Kohinoor melihat Ranveer dan yang lainnya kabur. Dia mencoba mengejarnya. Dia melemparnya dengan pisau, dan mereka tumbang. Tapi setelah didekati, itu bukan mereka, melainkan anak buahnya yang disuruh menyamar.
Ternyata mereka bersembunyi di kantor polisi. Ranveer dan polisi antek-anteknya merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kekuatan Kohinoor. Terlihat, Kohinoor membebaskan semua hewan yang dikurung Ranveer. Ali memperlihatkan keadaan para petani yang dipaksa oleh Ranveer untuk menanam opium di ladangnya. Kohinoor yang kasihan memerintahkan Ali untuk pergi ke desa tetangga agar semua petani diperiksa oleh dokter di sana. Dia berkata jika dia akan menyusul setelah dia pulang dari kuil. Tanpa diketahui, Suryamani mengintip mereka dan mengutus polisi antek-antek Ranveer untuk menyusup ke rombongan para petani. Singkat cerita, Kohinoor mencapai kuil. Dia berdoa di sana dan melihat kalung Salini. Benar saja, Salini ada di kuil itu dan ingin bunuh diri karena cintanya ditolak oleh Kohinoor. Kohinoor menantang Salini untuk membuktikan kebenarannya, tapi Salini ketakutan yang akhirnya Kohinoor meninggalkannya. Salini mengejar Kohinoor, tapi dia tak memperdulikannya. Salini lagi-lagi mengancam untuk bunuh diri dan menceburkan dirinya ke sebuah penampungan air. Yang akhirnya dia terlelap dan meminta pertolongan. Burung Kohinoor terbang ke arahnya yang membuat dia panik. Kohinoor menolong Salini dibantu kuda kesayangannya, yang akhirnya Salini bisa diselamatkan. Dia membawanya ke stasiun kereta untuk memulangkan Salini. Dia menugaskan monyetnya untuk mengawasi Salini. Saat itu, adik Salini dan Oye menghampirinya. Di saat petugas menanyakan tiket, Oye tak punya, yang akhirnya Oye dimasukkan ke tahanan. Sedangkan Salini dan adiknya memiliki tiket yang sudah disiapkan oleh monyet Kohinoor. Salini mencari cara agar dia bisa tetap tinggal di sini untuk menyatakan kebenaran cintanya kepada Kohinoor. Yang akhirnya dia melihat burung Kohinoor membawa trompet dan menjatuhkannya tepat di tangannya. Dia meniup trompet itu yang suaranya merdu sekali yang membuat Kohinoor heran. Sekarang Kohinoor yakin Salini mencintainya dan dia pun menerima Salini. Dia tiba di rombongan para petani dan terlihat anak-anak di sana kesakitan. Dokter mengatakan jika ini efek dari berhentinya mengkonsumsi opium. Jalan satu-satunya adalah membuat mereka tidur dalam waktu yang lama. Dokter menyarankan agar Kohinoor memanfaatkan kekuatannya untuk menghipnotis anak-anak itu agar bisa tidur. Tetapi Baba melarangnya, karena jika Kohinoor mengerahkan kekuatannya untuk manusia, dia akan kehilangan kekuatannya. Tapi Kohinoor tak peduli, yang dia utamakan adalah keselamatan anak-anak itu. Walaupun Ali ikut mencegahnya, tapi Kohinoor bersikeras, dan dia berkata jika melawan Ranveer tak perlu kekuatan ini. Dengan restu Aminah pun dan bantuan mereka, itu sudah cukup. Dia tak mau mengorbankan anak-anak demi melindungi kekuatannya, yang akhirnya dia mulai menghipnotis anak-anak itu. Benar saja, setelah dipakai menghipnotis mereka, kekuatan Kohinoor melemah. Polisi yang menyusup itu pun menghubungi atasannya dan mengatakan jika kekuatan Kohinoor sudah hilang. Mereka senang, kemudian meledakkan tempat itu. Rombongan Kohinoor berusaha melarikan diri, tapi anak buah Ranveer terus menyerangnya. Baba juga terkena tembakan dan Kohinoor membawanya melarikan diri. Kohinoor dibantu monyetnya mengeluarkan peluru di tangan Baba. Di pagi hari, di saat Kohinoor kembali, dia menyaksikan kehancuran. Semua orang telah mati dan tersisa Aminah. Sedangkan Ali dan Salini dibawa oleh Ranveer. Kohinoor tak tahu mereka dibawa kemana. Ternyata mereka dibawa ke kediaman ibu Ranveer yang dukun itu. Ibunya berkata jika Ranveer harus menikahi Salini karena Salini memiliki aura yang akan membuat Ranveer semakin kuat. Salini melihat burung Kohinoor. Dia berpura-pura bersedia dinikahi oleh Ranveer dengan syarat dia harus menjadi yang pertama. Istri Ranveer tak terima. Tapi Salini terus mengatakan jika dia memiliki aura yang akan membuat kekuatan Ranveer bertambah. Sambil menerbangkan secuil kertas, lalu diambil oleh burung itu. Kemudian burung itu memberikannya kepada Kohinoor. Akhirnya dia tahu keberadaan mereka. Baba takut terjadi apa-apa kepada Kohinoor karena dia sendirian. Tapi Kohinoor berkata jika dia akan membawa teman-temannya seperti burung dan gajah untuk membantunya. Singkat cerita, Salini menari di sana untuk merayakan acara pernikahannya. Tapi saat itu Kohinoor datang, yang membuat Ranveer kesal. Kohinoor melihat Ali yang siap digantung. Dia hendak menyelamatkannya, tapi Ranveer melarangnya maju. Jika bersikeras, sang Algojo akan menarik tuasnya. Ali mengatakan jika hidup seseorang bukan di tangan Algojo, melainkan di tangan Tuhannya. Yang akhirnya Algojo itu diserang oleh gajah. Semua pengawal Ranveer diserang oleh rombongan burung.
Terlihat istri Ranveer dikejar-kejar oleh monyet Kohinoor. Dia masuk ke sebuah drum, tapi sayang, drum itu dimainkan oleh gajah-gajah hingga istri Ranveer mati kelelahan. Terlihat juga Suryamani dan Muthu pun dimainkan oleh seekor gajah dan mereka pun tak berdaya. Kohinoor dan Ali masuk ke dalam untuk mencapai Ranveer. Tapi saat itu, ibu Ranveer hendak membunuh Kohinoor. Tapi Ali berhasil mendahuluinya. Kohinoor pun akhirnya menemukan Ranveer. Tapi sayang, dia menyandra Salini. Kohinoor pura-pura menyerah dan mengalahkan Ranveer. Dia menghajar Ranveer tanpa ampun dan melukai dua tangannya yang sudah membunuh keluarganya. Kemudian, dia menusuknya. Ranveer akhirnya tewas disaksikan Aminah dan Baba. Salini memeluk Kohinoor dengan erat yang membuat Oye pun ikut senang karena dia juga mendapatkan cinta sejatinya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Maharaja. Like jika suka ya, bye-bye.